guys, welcome to our business communication project video. In this video, we'll show you a simple conception about how communication works in business situation. First, let us introduce ourselves. My name is Siti Zoira Hitoma. I'm Saibara Naka, Anesha Aulia, Regna Dilewani. Thank you for watching. Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktunya juga untuk diwawancarai. Kami dari mahasiswa Perbankan Syariah dari BINSU. Perkenalkan, saya Saibarani. Ini Siti Zoira, ini Dilewani dari Indonesia. Sebelumnya boleh perkenalan diri. Saya David. Saya Arya. Berarti abang berdua ini owner dari kafe ini. Saya. Boleh nggak abang cerita nih gimana motivasinya kan gitu? Kok bisa abang berdua ini buat kafe ini? Kalau motivasi, kita berdua pengen nyari pengalaman, terus tuh kegiatan yang positif sama pengen berpenghasilan sendiri kak. Karena kan mahasiswa tuh banyak waktu luang di luar jam kuliah gitu kak. Jadi daripada dibuat main-main, mending dibuat hal yang produktif gitu kak. Terus tuh kita berdua nih suka nongkrong juga kak. Nah dari situlah kepikiran buat bikin usaha ini gitu. Berarti abang ini masih mahasiswa ya? Masih. Mahasiswa kak. Dari kampusnya? Dari UNSU. Dan selanjutnya nih kami mau nanya juga tentang terkait komunikasi yang ada dalam bisnis itu. Menurut abang seberapa penting sih komunikasi untuk kelancaran dari usaha ini? Sangat penting ya. Penting sekali. Karena berjalannya lancar atau enggaknya bisnis ini itu kan sebenarnya komunikasi. Hal sepele itu kan banyak orang kan kayak lebih GA nantilah yaudahlah itu kan ternyata bikin masalah yang bisa jadi hal yang menjadi masalah besar kalau kita diamkan ataupun kita sepelekan hal ini. Saya dari awal kerjasama bersama sahabat saya, bersama karyawan saya selalu menekankan komitmen pertama komunikasi. Apapun yang terjadi semua harus dikomunikasikan, nggak boleh enggak. Sampai siapa? Wajib, itu wajib hukum gitu. Selanjutnya bang, gimana sih cara abang selaku owner kafe ini bisa berkomunikasi sama karyawan di tempat kerja? Biasanya harus sering ngobrol melalui chat atau langsung? Omongan sudah. Karena kalau di chat penyampaian itu mungkin ya kalau kita kan chatnya sedikit mungkin bisa berarti kasar ataupun misalnya kita terlalu panjang lebar orang malas baca. Makanya kalau saya daripada chat atau telepon saya lebih mengutamakan langsung ngomong langsung, komunikasi langsung. Jadi kita tuh bisa langsung leluasa lah ngomongnya kendala, masalah gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya bang, misalnya kayak kalau ada masalah di tempat kerja, misalnya info atau salah paham, biasanya gimana cara abang menyelesaikan? Dikumpulkan. Kami mengumpulkan kan saya dan barista manajer saya serta sahabat saya itu owner juga. Kami mengumpulkan semuanya, misalnya miskomik, salah paham ataupun adalah perselisihan atau hal-hal yang bisa merusak di dalam bisnis kami, itu semua dikumpulkan. Saya tuh nggak modelan yang diktator kak, bukan hanya satu suara saya yang harus didengar. Saya selalu nanya masukan apa, apapun solusinya itu semua kita rembukan. Bukan keputusan dari mereka atau keputusan dari saya dikumpulkan, tapi tenang apa solusi terbaik buat bisa menyelesaikan masalah ini. Nah kemudian abang selaku owner, gimana caranya menyampaikan pesan abang ke karyawan supaya karyawan tidak salah penandatangannya? Lebih enak santai sih ya kalau kita karyawan kayak ibarat ke teman sendiri gitu. Jadi saya juga sering ngasih contoh dan biar mereka tuh paham apa yang saya maksud gitu. Biar enak juga ngejalaninnya dan lebih kompak lah jadinya. Jadi kita semua tim jadi lebih kompak gitu kalau misalnya ngomongin santai dan jelas gitu yang disampaikan. Biar gak ada miskom gitu kan. Nah, kemudian kalau untuk komunikasi terbuka itu menurut abang itu bisa menjadikan sebuah tim itu lebih kompak atau produktif nggak? Bisa banget sih kak, karena semua itu berawal dari komunikasi juga ya.
Kalau misalnya ada yang nggak dikomunikasiin bisa jadi miskom, kayak misalnya jadwal kerja, stok barang, sama pelayanan ke pelanggan itu semua itu butuh komunikasi. Kalau nggak ada komunikasi itu semua nggak bisa jalan lancar gitu. Terus Bang, selama bisnis ini berjalan, apa sih tantangan terbesar yang pernah Abang alami gitu? Dan gimana cara Abang mengatasi? Tantangannya itu Kak, pertama itu yang paling utama itu tentang konsumen. Kita kan juga apa yang baru, startup, benar-benar startup, karena awalnya itu usaha kami bergerak di hampers itu kan kami sebenarnya jualan online, sedangkan kami sekarang baru buka coffee shop, itu kan offline ya. Masih banyak orang yang belum tahu kami, dan ini kan juga daerah ada masuk ke dalam ya, kan bukan di daerah pusat kota. Jadi tantangan terbesar kami itu yang pertama itu ya konsumen. Kami gimana caranya menggenjot dan bisa dapat pelanggan baru, bisa dikenal orang pada menikmati hidangan kami itu bagaimana, seperti itu. Selanjutnya tuh ada masalah di stok barang itu sangat stok yang apa ya, mungkin bagi orang sepele, ya udahlah cuma berapa gram, berapa mili, ternyata itu masalah besar karena catatan lain sedikit ataupun dengan takaran yang lain sedikit itu bikin masalah sebenarnya kan. Jadi cara kami menyelesaikan masalahnya itu yang pertama tadi kayak dari tentang pembesaran nama brand kami, ya kami kan juga melakukan upaya mulai dari relasi, komunikasi ke orang sekitar, mulai dari sosial media, mulai dari marketing, itu semua kami jalankan. Dan untuk stok barang kami sekarang ini lebih memprioritaskan Kak, karena bagi orang sepele, tapi bagi kami enggak, karena itu merusak citra kami sebenarnya. Jadi saya selalu mengingatkan semuanya bahwasanya setiap transaksi ataupun data yang terjadi itu semua harus dicatat, nggak boleh lari, dan harus tetap. Misalkan ada kesalahan itu langsung dibilang gitu, Bang misalnya ada masalah gitu, jangan dipendam ataupun jangan dibawa biasanya. Itu sih Kak. Bahas konsumen ya Bang. Gimana sih cara Abang tuh berkomunikasi sama konsumen? Biasanya dari nyapa langsung sih Kak, terus tuh ngobrol santai kayak sama teman sendiri, nanya tentang soal rasa, tentang suasana tempat, biar mereka tuh ngerasa dihargai gitu Pak, dan bikin mereka tuh betah gitu. Pernah nggak mengalami salah paham sama konsumen gitu, gara-gara komunikasi yang saya nggak jelas atau nggak benar atau gimana, itu gimana Bang? Pernah tidak kayak misalnya salah tanah atau gimana gitu. Nah, cara saya nanggapinnya tuh dengan meminta maaf dan langsung mengganti pesanan dengan yang pesanan yang benar gitu. Intinya sih respon yang cepat dan ramah itu yang bisa bikin pelanggan tuh jadi betah juga. Nah, selanjutnya sejauh pengalaman menjadi komunitas di sini, apakah komunikasi pengaruh dari jualan itu seperti kayak teman-teman yang melakukan sama atau masih Sangat berpengaruh ya, karena itu tadi jejaring sosial ya, jejaring sosial, komunikasi, relasi itu pion utama daripada rasa bagi saya itu. Jadi untuk kayak sharing-sharing ke teman, bagi-bagi informasi, buat bisa mengenalkan orang bisa hadir kemari, buat bisa mengenalkan brand kami, itu sangat penting kan. apakah ada cara yang menarik untuk menarik pelanggan baru seperti promosi di media sosial? Ada. Kami juga di sosmed kami ya, di Instagram itu kami aktif. Jadi kami juga bikin konten-konten yang benar-benar update. Jadi kami juga nggak update juga kan. Kita lihat perkembangan bagaimana coffee shop, usaha-usaha yang lain bergerak jahit ya kami. Kamu mengikuti trendnya ini nggak di sana ada baru Ikutin tidak? kopi. Ikutin sih. Apakah ada pesan atau tips dari abang sendiri untuk pengusaha baru agar sukses untuk komunikasi dengan kepada pelanggan? Intinya tuh kalau dari kita masih baru juga. Kalau dari kita sih jangan jaim, terus tuh ramah dan pendekatan sih sama pelanggan gitu. Terus itu juga tadi promosi yang membuat kita bisa jadi lebih berkembang. Itu sih Kak. Ada yang lain selain yang dibilang lagi? Ya benar Kak, saya juga menambahkan sedikit, saya betul.
Tips-tipsnya komunikasi, relasi itu harus dijaga dan ditambah. Terima kasih Bang udah nyempetin waktunya buat ngobrol. Semua ya ini bisa jadi pelajaran buat kami bahwa komunikasi itu penting dalam membangun sebuah bisnis.